ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا النهي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى روح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام الشيخ عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة جالبا لكل خير دافعة لكل شر حاصلة لكل مقصود وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 baris ke baris ke-10 dari bawah. Halaman 9 baris ke-10 dari bawah. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Oh iya, Temu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Telah berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Perkataan beliau, inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya Allah itu memiliki satu wadah di dalam bumi. Ala wahiyal qulubu. Ketahuilah, yang dimaksud wadah tersebut di dalam bumi yang Allah miliki adalah hati. Itu perkataan dari Sayyidina Ali. Fa khairuha asfaha wa asluha wa araqquha. Maka sebaik-baik dari hati adalah yang paling bersih. Sebaik-baik hati adalah yang paling kuat. Sebaik-baik hati wa araqquha adalah yang paling lembut hatinya. Tsumma fassara dzalika, kemudian Sayyidina Ali menafsirkan ucapannya itu yang menunjukkan sesungguhnya Allah di bumi ini memiliki satu wadah. Beliau menafsirkan asfaha, yang dimaksud adalah wadah hati yang paling bersih. Dalam hal apa? Fil yaqini, dalam urusan keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah satu akar yang sangat mendalam untuk dikatakan hati itu baik. Wa asluha, dan
paling kuat-kuatnya hati itu fit dini, di dalam agama, wa araqquha 'alal mu'minina, dan paling lembut-lembutnya hati yaitu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Qultu, ketika Sayyidina Ali mengatakan yang dimaksud hati yang paling kuat, hati yang paling lembut, hati yang paling bersih adalah itu maksudnya adalah urusan agamanya, maka pengarang kitab Al-Imam Abdullah bin Awil Haddad berkomentar, aku katakan wal yakinu, adapun yang dimaksud satu keyakinan itu ibaratun an tamakkunil imani minal qalbi wastilaihi alaihi. Kata pengarang kitab, yang dimaksud satu keyakinan adalah tegaknya iman di hati seseorang. Itu namanya keyakinan. Maka menjadi satu ibarah, satu tolak ukur iman seseorang itu dikatakan baik atau tidak tergantung tingkat kebersihan hatinya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang keyakinannya kurang, maka pastikan imannya itu belum sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sebutlah, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau benar-benar menemukan satu keyakinan. Al-yakin ibaratun antamakunil iman, maksudnya gitu. Yang dimaksud yakin adalah menunjukkan yang namanya iman. Jadi orang yakin kepada Allah, disitulah barometernya iman orang bisa diukur. Wa huwa at-tuma'ninatu. Kemudian yang dimaksud yakin tersebut adalah ketenangan. Allati sa'alaha Ibrahimu, yang mana tenangan itu, sifat tenang di dalam hati itu, Sayyidina Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta diberikan ketenangan. Fima akhbar anhu biqaulihi, sebagaimana yang telah dikhabarkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim terkait permohonannya untuk diminta hatinya Sayyidina Ibrahim agar diberikan ketenangan. Allah berfirman, awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah bertanya kepada Sayyidina Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau belum beriman? Maka Sayyidina Ibrahim bilang, udah ya Rob, walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya minta banget untuk engkau kiranya memberikan ketenangan di hatiku. Itu permintaan siapa? Nabi Ibrahim terkait agar hatinya diberikan ketenangan. Fabana min hada annal yakina ghayatul imani wa nihayatuhu. Maka menjadi jelas sebagai dalil bagi kita yang namanya satu keyakinan itu adalah klimaksnya iman. Ghayatul iman. Yakinnya tinggi, disitulah klimaksnya iman. Udah paling mentok-mentoknya. Wa nihayatuhu, dan akhirnya itu adalah masalah ya yakin. Wa fil hadithi, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, al yakinu wal imanu kulluhu. Yang namanya satu keyakinan itu adalah iman. Wa ma nazala minas samai asyrafu minal yakini. Tidaklah diturunkan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala satu hal yang paling mulia dari keyakinan. Jadi Allah menurunkan yang namanya keyakinan di hati manusia adalah sebagai kemuliaan bagi kita semua. Karena yang namanya keyakinan
itu biarpun orang punya iman, kadang-kadang yakinnya masih separuh-separuh. Nggak punya duit kan kadang-kadang bikin kita itu yakinnya jadi Kurang. jadi kurang. Besok kita mau makan apa, anak kita nanti ke depan mau jadi apa, takdirnya bagaimana, suksesnya bagaimana, itu urusan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa bil yakini ghina. Cukup bagi kita yang namanya satu keyakinan adalah kekayaan besar yang harus kita jaga. Yakin itu sebenarnya satu sumber kekayaan. Sebab gara-gara kita yakin, kita merasa akan tercukupi satu hal yang kita inginkan. Ini puncaknya. Ghayatul iman itu adalah yakin. Kalau udah ada yakin di dalam hati, maka kita sudah tercukupkan. Wa qala alaihi salam, Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadisnya, Salullahal yakina wal afiyata fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakini afdalu minal afiyati. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, mohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keyakinan wal afiyah, habis minta diberikan keyakinan di dalam hati. Yang kedua kata Nabi, biar diberikan kesehatan. Ada apa? Nabi meminta, nyuruh kita urusan yakin dan sehat. Ternyata fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakini afdala minal afiyah. Tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik setelah yang namanya yakin kecuali sehat. Sehat berarti mal. Sampai Nabi bilang Salullahal yakina, minta biar Allah kasih keyakinan wal afiyah dan sehat. Sebab kalau orang sehat bisa gak ibadah? Bisa. Ya gak bisa. Susah. Maksudnya? Mau maksimal susah ibadah. Oh, kalau orang nggak sehat. Iya. Kalau orang nggak sehat, Oh iya. dia nggak maksimal ibadahnya. Oh benar. Makanya dalam doanya kan Allahumma inna nas'alukal afwa wal Afiyah. afiyah. Aku bermohon kepadamu wahai Tuhanku, Engkau memberikan kami keselamatan, kesehatan. Maka sehat itu menjadi nikmat yang harus kita jaga setelah keyakinan. Wa amma sholabatu fid dini, adapun kencang, adapun tegas, adapun keras dalam urusan agama, fahiyal quwwatu fihi, maka sekuat itulah hati kita. Maka kita benar-benar menyembah kepada Allah, tegak di hati kita dalam urusan agama. Maksudnya gimana? Kalau diperintahkan tentang taklif syariat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu, di hatinya itu giroh banget, kuat, pertanda imannya kalau gitu. Namanya fahiyya al-quwwatu fihi. Kuat imannya dalam hal agamanya. Kita mau tahu orang itu agamanya kuat apa kagak, lihat ada sholabahnya gak tuh? Ada kesungguhan gak? Benar-benar giroh gak? Semangat gak? Dalam urusan ibadah. Wattabatu alaihi, dan menetap atas keberagamaan yang dianut. Maksudnya Islam selalu eksis beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu apa lagi? Wal ghiratu lahu, harus punya ghirah. Ghirah itu apa? Kemauan, semangat yang tinggi untuk apa? Untuk urusan agama. Seperti semangat yang tinggi, ghirah dalam fiddin adalah mengisi-ngisi apapun majlis taklim. Jadi termasuk kita itu menggirohkan dalam agama kita sendiri, mengisi pengajian-pengajian yang telah disiarkan oleh para guru. Itu termasuk ghirah, semangat dalam urusan agama, enggak loyo. Hatta yakulal haqqu, benar enggak? Di sini deh. Yakulal haqqu sekarang. Hatta yakulal haqqo, sehingga benar-benar
mengatakan tentang kebenaran. Orang yang agamanya kuat, orang yang menetap punya semangat yang tinggi dalam urusan agama, dia akan selalu yaqulul haq, berkata urusan kebenaran. Wa in kana murun, sekalipun yang diucapkan dalam rangka dakwah itu pahit sekali. Itu namanya punya ghirah. Wala yakhafu laumata laim, kata Allah. Jangan pernah takut kita di dalam jihad, dalam memperjuangkan agamanya Allah, laumata laim, cacian dari orang lain. Semua para nabi ketika berdakwah, ketika mau mensyiarkan agamanya Allah, itu dimenangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa orang yang mensyiarkan, meramaikan, mengagungkan majlis taklim, mengagungkan syiar-syiar agama, itu termasuk takwa di dalam hati. Jadi takwanya orang tuh lihat diroga sama agama. Itu tuh jadi tolak ukur juga. Punya iman gak? Ghirah, semangat gak? Nanti di bawahnya, sampingnya wala yakhufu fillahi laumata laim. Maka tidak ada ketakutan untuk memperjuangkan agamanya Allah dari laumata laim, cercaan orang lain tuh. Laumata laim gak peduli. Ada orang berdakwah, dia menyampaikan satu kebenaran, walau kana murad, meskipun pahit, nggak berhenti, tetap langsung jalan, nggak pakai tengok kanan tengok kiri. Itu maksudnya wala yakhufu fillahi laumata laim, nggak takut cercaan siapapun. Wa bidzalika, karena yang demikian itu, maka wasafallahu ahibbahu, Allah mensifatkan, menceritakan hamba-hambanya Allah yang dicintai Allah. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, Allah itu menceritakan orang-orang yang dicintainya. Allah mengatakan, yujahiduna fi sabilillahi, mereka sungguh benar-benar mempertahankan mujahadah untuk urusan agama. Wala yakhufuna laumata laim, ai minas sahabati fi zamanin nabi. Maksudnya gitu. Siapa itu? Orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah, yang tidak takut dengan cercaan orang lain, yaitu para sahabat yang mendampingi Nabi. Kalau zaman sekarang para ulama yang benar-benar memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayata, maka teruskanlah hadis ini. Jadi maf'ul yang fi'il fa'ilnya dibuang. Gitu. Wallati qablaha, dan teruskanlah ayat sebelumnya. Maksudnya ada ayat sebelumnya lagi, yang intinya terakhirnya wala yakhufu laumata laim. Begitu maksudnya. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu juga kita harus punya ghirah, semangat di dalam beragama. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi semangatnya Sayyidina Umar sampai Nabi ceritakan. Faqala fi, untuk mengungkapkan rasa kagumnya Nabi kepada Umar bin Khattab, maka Nabi katakan di hadapan para sahabat, aqwakum fi dinillah Umar, sebaik-baik, sekuat-kuatnya agamanya di antara kalian adalah Sayyidina Umar. Siapa yang enggak kenal Sayyidina Umar? Qulil haqq walau kana muran. Pahit dikatakan, benar tambah berani. Benar enggak? Terus Sayyidina Umar modelnya begitu. Qauluhul haq. Sayyidina Umar itu qauluhul haq, berkata yang benar. Wa ma lahu finnasi min sadiqin, dampaknya karena Sayyidina Umar menyebarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Wa ma lahu finnasi min sadiqin, enggak punya teman. Dikit banget di zaman Sayyidina Umar orang yang demen sama Sayyidina Umar. Karena kenapa? Beliau itu benar-benar tegas dalam urusan beragama. Jadi sampai wa ma lahu finnasi min sadiqin, enggak punya teman.
umat terlalu kaku begitu. Kenapa? Karena banyak banget nyebarin ajaran-ajaran yang kaku di zamannya. Maka dampaknya Sayyidina Umar jarang ditemenin gitu. Wa qad kana radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoi beliau, adalah min aslabil mu'minina fi dinillah. Orang yang paling kuat, yang paling tegap imannya di dalam mendirikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddahum, dan paling tegas Sayyidina Umar kepada orang-orang. Akhdan bihi fi haqqin, tujuannya apa? Untuk mengambil satu kebenaran. Fi haqqi nafsihi, baik Sayyidina Umar menegakkan urusan agama untuk dirinya sendiri, wa fi haqqi ghairihi, dan kepada orang lain. Paling kuatnya agamanya kita ini yang mukmin adalah agamanya Sayyidina Umar. Karena kenapa? Menegakkan yang hak buat dirinya sendiri, wa fi haqqi ghairihi, dan orang lain. Sehingga dampaknya gimana tuh? Karena Sayyidina Umar ini mempertahankan nilai-nilai agama, karena itu termasuk adalah satu keyakinan, satu isyarat tentang kuatnya keyakinannya kepada Allah untuk menegakkan agama. Maka dampaknya hatta syarat al-amthalu tudrobu bi fi adlihi wa amrihi bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Sampai Sayyidina Umar itu sepanjang sejarah Islam menjadi satu sampel dari Allah Subhanahu wa taala, satu contoh betapa orang yang paling benar-benar menegakkan satu keadilan dan selalu memerintahkan tentang yang baik dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Jadi Sayyidina Umar ini dalam Quran dijadiin sampel sama Allah. Saking tegasnya, yang hak dikata hak, yang batil dikata batil. Kenapa Sayyidina Umar dijuluki Umar Al-Faruq? Karena al-farqu bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar bin Khattab laqabnya itu Al-Faruq. Karena beliau itu membedakan yang hak dan yang batil. Oke, kalau kata kagak dah. Itu modelnya Sayyidina Umar. Kaku berarti. Gitu. Buat kata kalau orang sekarang. Nah, keras modelnya dalam beragama Sayyidina Umar. Wa qiyamahu. Apa itu? Wa qiyamihi bil haqqi, dan menegakkan tentang yang hak, alal qoribi, kepada siapa dahulu? Orang-orang terdekat dulu. Diberikan satu syariat oleh Sayyidina Umar. Setelah itu wal ba'idi, dan orang-orang yang jauh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita wa andirhum ila asyirataka. Maka peringatkanlah tentang kebenaran dimulai dari mana? Orang-orang paling dekat. Berarti siapa? Keluarga kita. Yang belum kenal aurat ditutup, wajib ditutup pelan-pelan, kasih tahu. Kalau udah kasih tahu, gugur kewajiban kita. Sampai-sampai wajib gugurnya itu setelah gimana? Setelah ada doa baru gugur. Doain saudara. Orang melakukan satu munkarat, satu kemaksiatan, membuka auratnya. Kita tahu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Apa gugur kewajibannya? Enggak. Sebatas mana? Kalau udah mendoakan baru gugur. Jadi memberitahukannya fikihnya, syariatnya, tasawufnya dalam bentuk doa. Tuh Imam Ghazali begitu. Dalam nggak tuh? Imam Ghazali sampai begitu. Artinya dalam berdakwah kita itu harus juga pakai yang namanya doa. Kalau ngajak orang buat hal yang baik-baik atau melarang orang dari hal yang munkar, itu kewajiban kita. Tapi ada hal yang paling penting, di balik itu wajib doakan. Gitu. Karena kenapa? Orang yang mendoakan kebaikan buat saudaranya yang seiman, kata malaikat, walaka bimithli, maka bagi kamu juga apa yang engkau doakan kepada saudaramu.
Artinya makin banyak doa yang baik-baik dari orang, sebegitu pula malaikat akan memberikan apa yang kita ucapkan kebaikan, maka jadi kenyataan buat kita. Walaka bimithli, kata malaikat. Misalnya Ami ngasih aneh hadiah. Gitu. Doain nih biar sehat, panjang umur gitu. Ini malaikat ngomong walaka bimithli. Kalau aneh ngomong doain biar sehat, panjang umur, sebenarnya aneh lagi doain aneh sendiri, kata malaikat. Karena doa kita itu yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Walaka bimithli. Yang serupa apa yang kamu ucapkan akan kembali kepada dirimu. Bimithli itu apa yang kamu ucapkan akan kembali. Begitulah. Dalam sepanjang sejarah ada satu orang yang menegakkan syariat, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu yang dilakobi, yang dijuluki Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq. Makanya kalau mau bikin raja di pesantren tuh disebut Umar Al-Faruq. Tempelin di atas pintu, insya Allah setan gak bakal masuk, jin-jin. Insya Allah. Orang Sungai Nil aja pernah diancam sama Sayyidina Umar. Saat itu Sungai Nil ngambek, akhirnya gak mau keluar, kering total. Sayyidina Umar saat itu masih jadi khalifah. Akhirnya dikirim surat sama orang kepada Sayyidina Umar tentang ngambeknya Sungai Nil. Ternyata Sungai Nil itu tempat jin buang anak. Jadi jin-jin yang di dalam sungai itu ngambek sama orang. Jadi kan nggak bersahabat tuh, air nggak bisa dimanfaatkan, benar nggak? Karena kebutuhan saat itu. Nah, dikirim surat, tulis cuman Umar Al-Faruq. Dibilang Umar yang membedakan hak dan yang batil. Mengalirlah kamu, wahai Sungai Nil, jangan pernah kamu merugikan orang-orang di sekitar kamu. Saya Umar Al-Faruq. Langsung dicelebin, kertasnya dimasukin semuanya, berlimpah ruah tuh habis itu. Itu amin karomati itu namanya. Termasuk keramatnya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena apa? Al-farqu bainal haq wal batil. Orang kalau bisa menegakkan yang hak dan yang batil, pasti Allah kasih keramat. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Sekarang nih Habib Rizik kan pernah mau ditembak, katanya nih wakila, cuma tembakannya meleset. Nah, itu karena Sayyidina Umar tuh, bener gak? Iya. Semuanya itu wala yakhufu laumata laim. Nggak takut cacian dari orang lain. Berdakwah. Kalau kata Habib Bahar, sir wala takif. Jalan terus, jangan sampai berhenti. Kan begitu kan slogannya? Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berdakwah kepada orang yang lebih dekat dulu. Kemudian orang-orang yang jauh, wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait ghirah, semangat memperjuangkan nilai-nilai agama, memperjuangkan antara yang hak dan yang batil, termasuk adalah satu keimanan dan keyakinan di dalam hati kita. Wa ammar riqatu, adapun kelembutan, alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Fa'an yakuna rahiman bihim musyfiqan alaihim. Kita itu menyayangi orang-orang yang punya iman, berlemah lembut kepada orang yang beriman. Itu adalah satu rahmat, musyfiqan alaihim, dan satu syafaqah, kasih sayang yang harus kita tebarkan. Caranya kalau kita mau benar-benar menjadi orang yang punya iman, karena ini kan bapaknya masih bab yakin. Ya gak? Orang punya keyakinan yang tinggi, semangat juang yang tinggi dalam beragama. Kalau buat perkara yang munkar, tegas. Kalau perkara yang hak juga tegas. Dan kalau ama orang-orang yang beriman, maka harus punya rahmah dan syafaqah. Harus punya kasih sayang. Wadhalika min asyrafil akhlaqi. Kita punya sifat lemah lembut, riqah, punya syafaqah, kasih sayang, itu termasuk paling mulianya akhlak.
Mengapa? Wa afdalul khisal bihi, dan paling baiknya budi perketi. Wasafallahu rasulahu, sampai-sampai Allah menceritakan kepada Rasulnya. Rasul itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, yaitu utusan, min anfusikum, dari kelompok kalian, ay minal bashar, gitu. Azizun, orangnya bener-bener dia itu berharap, alaihi ma'anittum, punya rasa haris, semangat, alaikum bil mu'minina, punya rasa harapan besar kepada orang-orang yang beriman, raufur rahim, lemah lembut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dipuji oleh Allah, ini ada utusan Allah yang lemah lembut kepada orang yang beriman, datang dari kelompok kalian. Maka Nabi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Maka orang-orang yang berkasih sayang, maka Ar-Rahman akan menyayanginya dia. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berbelas asih, punya rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, nanti Allah akan merahmati dan mencintai dia. Wa man la yarham la yurham. Nabi melanjutkan, siapa orang yang tidak punya sifat rahmat, belas asih, la yurham, maka tidak akan juga dia itu dikasih rahmat. Wa qala aidon, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, annal abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal di kalangan umatku. Wali-wali abdal. Jadi bahasa wali abdal bukan bahasa sekarang. Nabi udah jelasin, ada wali yang klasifikasinya namanya abdal. Abdal. Nabi ngomong, anna abdalu ummati, sesungguhnya wali-wali abdal. Wali abdal, wali yang berjumlah 40 dalam satu zaman. Ketika wafat 39 akan digantikan satu orang lagi, namanya wali abdal. Ciri-cirinya wali abdal gimana? Itu punya syafaqah yang tinggi. Lihat orang susah, hatinya susah juga. Ciri-ciri itu punya sifat apaan? Punya sifat sakhawatun nufus, punya sifat berbagi sama orang. Seneng banget jamu orang, seneng banget dia itu berbagi sama orang-orang yang susah. Itu ciri-ciri wali nggak ada pelit dah. Apalagi yang levelnya udah sakar. Sakar itu makamnya makom fana, majeduk. Udah aja duit dia nggak kenal. Kenapa? Ya dia udah nggak butuh duit, dia nggak kenal dunia. Akhirnya punya sifat syafaqah tinggi. Duit dibagi-bagi sama orang, bukan nggak kenal, emang kenal. Karena bentuk kasih sayang itu apa aja yang ada di tangannya karena dikasih sama dia. Spidol dikasih aja sama dia. Karena kenapa? Sakhawatin nufus. Dia punya sifat berbagi yang tinggi. Orangnya royal, wali. Nah, kalau nggak royal jangan punya impian gitu menjadi wali lah. Jangan lah. Itu jauh soalnya. Jangan dong. Lu gak cocok dong. Jadi wali royal lah. Royal. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tadi, anna abdala ummati la yadkhuluna jannah bi kathrati salatin wala siyamin bal bisalamati sudur. Ini yang paling penting kita catat. Wali abdal itu mereka nggak masuk surga dengan sebab sholatnya. Mereka nggak masuk surga dengan sebab puasanya. Bal salamatis sudur, karena hatinya bagus.
Yang bikin masuk surga itu bukan apaan, bikatroti siamin wala sholatin, bukan karena banyak ibadahnya, tapi salamatus sudur. Hatinya selamat. Selamat dari apa? Riya, ujub, sombong, Dengki, bersih hatinya, iri. semuanya, iri, dengki. Hasud. Nah, kebanyakan wali, ini Nabi yang ngomong, wali abdal masuk surga bukan karena banyaknya sholat, banyaknya Puasa. ibadah puasa, tapi karena hatinya bagus, selamat hatinya. Wasakhawatin nufusi, yang menyebabkan Allah itu memasukkan para wali-wali abdalnya ke dalam surganya karena sebab apa? Orangnya dermawan. Tuh wali. War. Dia nggak pelit-pelit. Apapun yang ada di hadapannya mau aja dibagi ke orang. Warahmati bikuli muslimin. Lebih dari itu, yang menyebabkan wali-wali abdal dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah punya rahmat bagi setiap orang yang Islam. Jadi punya kasih sayang yang tinggi, gitu. Orang-orang yang beriman. Meskipun kita menyatakan, kita menyaksikan orang-orang yang beriman di hadapan wali tersebut masih fasik, tapi mandangnya bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmat. Tuh wali mandangnya bi'ainir rahmah. Kalau kita kagak bi'ainil gedeg. Benar gak? Pandangan yang gedeg. Wah, itu mugrib dibanding main gitar gitu. Tugas kita kasih tahu sambil doa. Kalau gedeg doang nggak bakal berubah, bener gak? Benar. Karena dia merasa apa yang dilakukan bener. Bener gak? Kalau orang lalai tugasnya diapain? Diingetin, bukan dijauhin. Orang yang udah ingat tugasnya diapain lagi? Praktekin, Dipraktekin, amalin gitu. Nah, wali-wali memandang semua orang bi'ainir rahmah. Maka dengan sebab rahmatnya, kultu, maka aku ucapkan. Siapa ini berarti yang ucap? Nabi Muhammad. Habib Abdullah Abdullah bin Awil Haddad. Jadi kalau tadi hadisnya wali abdal masuk surga bukan karena banyak sholat dan puasa, bahkan karena hatinya dan rahmatnya. Nah, kultu, yang aku maksud begini, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, wala yufhamu min hada annal abdallah laisu bimukathirina minas sholati wasyami, bal kanu mukathirina minhuma wa min ghairihima minal a'malis sholihati. Jangan kamu salah paham, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, terkait hadis ini. Yang dimaksud wali itu tidak masuk ke dalam surganya Allah bukan dengan sebab ibadah dan puasanya, bahkan dengan sebab sifat rahmat, kemudian sifat salamatus sudur. Maksudnya apa? Walakin hadil awsafu allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi mau menceritakan wali itu punya amalnya juga banyak. Lebih dari itu, yang paling dia Allah cintai hatinya salamatus sudur. Itu hatinya selamat. Bukan berarti kata Habib Abdullah bin Awil Haddad gara-gara hatinya bagus, bukan sebab sholat maka Allah masukkan para walinya. Bukan begitu juga. Tetap mereka ibadah, tapi hatinya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa? Banyak syafaqahnya, wasaqawatin nufus, dan salamatus sadar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ilallah, dan Nabi mau mengungguli kedudukan mereka sebenarnya dari hadis itu di sisi Allah. Wa qarrabatihim ilaihi, dan paling dekatnya seorang hamba ya mereka wali-wali abdal di sisi Allah. Alasannya apa? Lifadliha wa syarafiha aktsara min ghairiha min baqiyati a'malihim shalihah. Karena mereka itu orang yang paling abdal, semulia-mulianya orang. Karena kenapa? Banyak banget beramal soleh dan selalu menjaga apa? Hati-hatinya.
Li'annaha min a'malil qulub. Karena yang namanya sifat-sifat yang disebutkan Nabi tadi, wali punya sukhuwatin nufus, birrahmah, salamatus sudur, itu adalah amalan hati. Gitu. A'malil qulub. Nah, itu yang menyebabkan Allah masukkan para walinya ke dalam surga, tapi tanpa menafikan amalia dia, masalah yang zahir, sholat, puasa, tetap dikerjakan. Fafham, kata Abdullah, pahamilah ini, wa'lam, dan ketahuilah, annaha la tuzanu a'malul qulubi bi amalil jawarihi fil khairi wasyarri. Terus apa nih? Alif lam Alif lam waw ta ro ja ha wasaro illa wa Oh, illa yeah. Illa wa tarajja a'malul qulubi. Kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya tidak akan ditimbang amalan-amalan hati dengan amalan-amalan zahir, ditimbang urusan baik buruknya, kecuali yang menang nanti amalan hati. Ketika amal zahir kita ditimbang, yang baik apa yang buruk nih, amalan hati ditimbang, yang baik apa yang buruk, yang menang itu amalan hati. Tuh, sampai begitu tuh untuk urusan hati. Yang diunggulkan, dimenangkan nanti urusan hati kita. Itulah yang disebut salamatus sadar. Itu yang disebut qalbun salim. Nanti hati kita dimenangkan tuh, amalan-amalan hati kita apaan? Punya sifat dermawan, punya syafaqah yang tinggi, salamatus sadar, dimenangkan tuh amalan-amalan hati kita. Rajhanan, sebagai satu kebaikan, bayinan, dan sebagai penjelasan alal a'malil jawari, bahwasanya amal-amal yang zahir, amal-amalan yang sifatnya fisik, wa tazidu alaiha ziyadata katratin wa min hadhil hadithati, maka akan bertambahlah dengan sebab amalan-amalan hati. Wa min hadhil hadithati faddala ahlus sufufil mu'tanina bitazkiyatil qulubi wal muhtamina bima yakhussu minal awsafi wal a'malis shalihah ghairuhum. Karena inilah orang-orang ahli tasawuf sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian hati, bitazkiyatil qulub wal muhtamina, dan sangat memperhatikan urusan sesuatu, amalan-amalan yang soleh. Nah, ghairuhum min tawaifil muslimina, yang banyaknya orang itu selalu fokus kepada amal yang jawareh, tapi wali amalul qulub yang didahulukan, amalan-amalan hati. Minal ibadi wal ulama illadina laisa lahum minal inayati bi amril batini. Bagi para ulama yang mereka itu diberikan satu pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kiranya dipertemukan dengan amalan-amalan hati. Mitlu mala li ahli sufufi, yang mana memang tidak ditemukan orang yang paling memperhatikan urusan hati, yaitu kecuali orang-orang tasawuf. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim, dan kemuliaan itu adalah urusan Allah. Allah akan memberikan kepada orang yasha'u, yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu adalah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Warahmatu bil muslimina amrun wajibun, dan menyayangi orang-orang yang Islam dan beriman satu urusan yang wajib adanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pengajian kita pada malam hari ini. Kita dikasih tahu oleh pengarang kitab bahwasanya
kita itu harus punya keyakinan yang tinggi, semangat, ghirah terhadap nilai-nilai agama dan memperhatikan a'malul qulub, amalan-amalan hati. Bahkan tadi Nabi bilang, wali-wali di kalangan umatku masuk surga bukan banyaknya sholat dan puasa dan ibadah yang lainnya, akan tetapi mereka punya salamatus sadar, hatinya terbimbing, selalu tazkiyatun nufus, mensucikan dirinya, dan banyak sifat rahmatnya kepada para makhluk. Itu yang menyebabkan kita itu selamat di dunia dan akhirat. Wallahu alam Bisa. Menanya gak? Dok. Setengah babak. Setengah babak. Bingung juga mau nanya. Nang yakin lo ya dah. Iya. Setengah babak doang soalnya. Aku gue bakal apa dulu? Korek gue udah sini dok. Korek. Yeay. Tahu satu dok. Tiga dah. Oh iya. Jadi nih. 15. Vaksin. Apa sih dah? Ya iya. Yang ingin bertanya silahkan diketik. Jumpa ya. Coba Kak. Udah. Wallahu alam. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwana ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya Amin. arhamar rahimin irhamna. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, Amin. bisirril Fatihah, Amin. bi karamatil Fatihah, Amin. wa bi mu'jizatil Fatihah. Amin. Ya man anzala suratul Fatihah, Amin. iftah lana abwabal khair, Amin. waj'alna min ahlil khair. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Mustafa Muhammadin Allahumma shalli alaihi. sallallahu alaihi wasallam an Amin. tuzakkiya qulubana, Amin. an tuzakkiya qulubana, Amin. an tuzakkiya qulubana, Amin. wa an tuwazzina bi amalil qulub, wa an Amin. tuwazzina bi amalil qulub. Amin. Wa sallallahu ala Allahumma sayyidina shalli Muhammadin alaihi. wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil Amin. alamin. Kabul. Terima kasih semuanya.